Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik selalu ya. Nah teman-teman, kayak biasanya nih di hari Sabtu di malam minggu ya, seperti biasa ada Iren di sini menemani kamu. Di mana lagi kalau bukan di acara Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. Nah teman-teman, aduh seperti biasa ya, kita akan membahas topik-topik yang seputar anak muda gitu ya. Namanya juga cemilan ya kan. Nah teman-teman, kita bakal bahas soal topiknya apa. Nah sebelum aku mengenalkan sebelum aku kasih tahu nih topik kita apa ya, yang pasti sudah ada di judul di bawah ini ya. Aku pengen kenalin dulu nih narasumber aku yang Keisha, yang ganteng dan cantik ini. Halo Kak Iren. Hai, apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Boleh Puji buka? Tuhan. Boleh Oh, ya. buka. Iya ya, kita sudah sesuai protokol pokoknya ya di hari ini. Sehat ya, tapi puji Tuhan ya, Sehat. puji Tuhan. Oke. Nah teman-teman, mereka nih kan aku udah tahu namanya. Seperti biasa ya, mereka harus memperkenalkan nama dan kesibukannya sekarang-sekarang ini apa ya. Dimulai dari, Dari perempuan. ini hostnya siapa sebetulnya ya? Nggak, aku dari yang sebelah kiri aku dulu ya, silahkan yang laki-laki. Lek. Oke, halo. Nama saya Juan. Kesibukan saya sekarang lagi liburan setelah wisuda. Cie. Iya. Iya. Jadi baru di wisuda nih? Yap. Oke, selamat ya. Iya. Iya. Udah berkali-kali ya. Udah berkali-kali ya aku bilang selamat ya. Tapi oke, thank you ya Juan ya udah menyempatkan waktunya di Sama-sama Kak sini. Iren. Oke. Yang sebelah kanan aku monggo yang cantik. Ya, halo guys, nama saya Audrey Wintian. Kesibukan saya sedang mengikut, Sedang apa? Ayo. aduh bisa Enggak apa-apa. Lanjut aja. Ya, nama saya Audrey Wintian, saya mahasiswa Institut Injil Indonesia tingkat 3. Tingkat 3. Semester berapa tuh berarti? Semester 5 dong. Semester 5, oke ya, mahasiswa I3 semester 5. Audrey dan Juan, terima kasih sudah datang ke tempat ini untuk ikut cemilan ya. Oke, nah kita mau ngebahas satu topik nih ya, topik yang kayaknya di zaman pandemi ini tuh lagi bukan hype ya, maksudnya ini topik yang sebenarnya sensitif ya, ngomongin tentang dealing with loss gitu ya, tentang kehilangan seseorang gitu. Karena banyak di tengah pandemi ini juga banyak orang yang harus kehilangan salah satu anggota keluarganya, atau juga mungkin kehilangan orang yang dia sayang, atau temannya, atau kerabat, atau siapapun gitu. Dan kita pasti pernah, atau ya aku pernah ngalamin juga kehilangan seperti itu ya. Dan di sini kita mau ngomongin tentang itu, tentang gimana kamu mengatasi kehilangan itu. Ya, kehilangan seseorang yang penting lah mungkin buat hidup kamu ya. Nah, langsung aja kita mau ngebahas, pengen denger namanya juga cemilan kan, cerita milenial anak muda. Jadi aku pengen dong denger ceritanya dari siapa? Ayo. Dari Juan dulu ya. Juan cerita aja lah, kehilangan siapa dan kapan dan gimana Gitu. semuanya. Saya kehilangan yang paling berat gitu. Kehilangan biasa seringnya, kehilangan uang lah, kehilangan apa Iya gitu. benar ya, sering kalau gitu kehilangan ya. barang tuh udah sering. Tapi kehilangan yang paling berat itu ketika papa saya meninggal gitu. Saya umur 21 tahun. Oh, sekarang umur berapa? Salah deng, 20 tahun. Oh iya. Sekarang ya lebih dari 20 tahun. Oh iya, oke. Tahun 2019 papa saya meninggal dan itu bagi saya kehilangan terberat. Saya belum siap. Maksudnya saya tahu itu akan jadi tapi saya nggak sangka secepat itu. Jadi kehilangan sangat berat gitu. Kehilangan karena sakit atau Papa meninggal karena sakit komplikasi di paru-paru. Jadi sempat beberapa kali dirawat tapi ya mungkin sudah jalannya Tuhan harus meninggal. Saya waktu itu yang tambah bikin sedih lagi karena saya di Batu dan di waktu-waktu terakhir papa saya nggak bisa lihat, nggak bisa ngurus. Ya, ada sedikit penyesalan dan seandainya waktu itu aku ada di situ ya, mungkin rasa kehilangannya tidak akan seberat yang saya rasa ketika papa saya meninggal dan saya ada di kampus gitu.
Gitu sih. Oke. Karena komplikasi ya. Terus Iya. terakhir ketemu papa kapan? Terakhir ketemu papa bulan Desember ya, pas liburan ya. Pas liburan bulan Desember saya pulang, nah itu ketemu terakhir. Dan papa udah dalam keadaan Desember itu papa masih oke, masih sehat. Papa hanya sakit 1 bulan dan 1 bulan itu langsung drop dan meninggal gitu. Sakitnya tidak lama. Telepon-teleponan 3 hari sebelum papa meninggal saya masih telepon dan saya mau ajak ngobrol tapi papa bilang nggak usah lah katanya. Setengah mati bernafas karena memang komplikasi di paru-paru itu membuat dia susah ngomong, susah bernafas, batuk yang keras, batuk berdahak banget gitu. Dan dia bilang nggak usah ngomong lah, nanti lagi kita ngomong. Dan ternyata itu kata-kata terakhirnya gitu yang saya dengar, nggak usah ngomong, nanti lagi kita ngomong. apa yang Juan rasakan waktu itu? Maksudnya karena Juan di sini di Batu, terus papa di Papa di Sangir. Terus pas papa pergi, terus Juan nggak ada, apa yang Juan rasain? Maksudnya sedih pasti ya. Maksudnya marahkah sama Tuhan atau mungkin kecewa kah? Kenapa sih kayak gini kayak gitu? Coba ceritain. Marah sih enggak ya, cuman mungkin ada sedikit perasaan yang karena waktu itu saya sedang persiapan pelayanan ke Sorong. Hari Minggu saya akan diutus, hari Kamis papa saya meninggal dan saya sempat tanya Tuhan, aduh, saya mau pergi pelayanan, kenapa Tuhan kasih ini ke saya? Papa meninggal bulan Mei, sebentar lagi saya ulang tahun. Saya bilang, kenapa hadiahnya seberat ini Tuhan yang harus saya tanggung di umur saya yang 20 tahun gitu. Dan jujur itu buat saya sangat sedih. Saya sempat ngobrol dengan satu teman hari itu, saya bilang, kalau papa saya meninggal, kira-kira saya masih bisa nggak ya lanjut studi di sini? Kira-kira ada ya nggak ya yang masih mau biayai saya? Sementara kan selama ini biaya datang dari papa gitu. Ketika papa meninggal, saya tanya, masih lanjut nggak ya? Masih selesai ya nggak di sini gitu? Tapi teman itu menguatkan saya dan bilang, udahlah kalau Tuhan yang panggil kamu pasti selesai gitu. Dan memang, aduh sedihnya, sakit hatinya itu nggak bisa diapa ya. Saya pergi dari rumah, papa masih dada-dada dari depan pintu. Dan pas balik, masuk di pintu rumah, udah lihat di dalam peti itu, aduh. Sakit hati dalam artian, kenapa saya nggak ada di sini ya? Dengan papa waktu papa udah mau pergi gitu. Juan ada saudara kah? Atau anak? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Jadi memang Deket banget sama iya, papa. 20 tahun itu ya cuma bertiga aja. Jadi aduh, kehilangan sekali. Oke. Terus kapan nih Juan udah akhirnya apa ya, boleh bisa menerima kenyataan bahwa oke, papaku udah nggak ada gitu ya. Maksudnya kapan akhirnya Juan bisa menerima bahwa ya udahlah ya, udah emang istilahnya udah jalannya kayak gitu. Kapan tuh? Dari kampus kan saya coba meyakinkan diri, ya udahlah Juan, ini jalannya Tuhan gitu, kamu nggak usah protes. Tapi di hati saya tetap nggak bisa. Kenapa secepat ini gitu? Saya mau pergi pelayanan, kemudian Tuhan panggil papa saya. Saya tahu maksudnya kan saya sudah belajar juga bahwa memang ya hidup kita di tangan Tuhan, kita nggak bisa nentuin kapan kita mati. Tapi ketika dengar papa meninggal, bagi saya itu sangat berat dan saya bisa iya di depan teman-teman saya, tapi sebenarnya sedih sekali hati saya gitu. Perlu waktu yang cukup lama gitu. Saya anak tunggal, saya anak laki-laki satu-satunya. Saya tidak mungkin pulang dan apa ya Kak Iren maksudnya nangis sampai yang berlebih-lebihan. Sementara saya masih pikir mama saya gitu kan. Kalau saya harus kuat juga harus kuat untuk menguatkan mama saya gitu. Saya kehilangan pasti lebih kehilangan mama saya karena mereka berdua hidup bersama gitu. Jadi ya saya berusaha kuat untuk pulang ke rumah. Di rumah kalau di depan mama saya nggak nangis. Kalau saya masuk ke kamar, saya nangis di kamar. Saya sedih di kamar gitu. Saya nggak mau mama saya lihat bahwa saya sangat terpukul. Sebenarnya walaupun dalam hati saya sangat sedih papa saya pergi gitu. Dan memang perlu sampai saya pergi ke Sorong pelayanan. Hampir tiap malam tetap saya jadi. Tetap jadi. Jadi saya coba komunikasikan dengan sekolah dan saya tetap diizinkan pergi pelayanan gitu. Dan apa ya? Ya sampai di Sorong hari-hari saya sangat berat gitu karena pertama saya harus tinggalin mama, yang kedua memang
masih sangat sedih hati saya gitu setelah papa pergi. Jadi ya sangat berat hari-hari di Sorong itu. Hampir tiap malam saya nangis tanpa sepengetahuan teman-teman pelayanan saya yang lain. Karena sedihnya ingat lagi peristiwa yang lalu-lalu, ingat kenangan-kenangan yang indah dengan papa. Dan saya perlu waktu lama, dalam beberapa bulan sampai memang saya, ya oke lah. Ya, let it Nggak go usah ya. sedih-sedih. Tapi sometimes kalau memang udah kangen banget atau ada sesuatu yang sangat menekan, saya sudah sangat susah terus nggak bisa lagi. Ingatan saya pasti ke belakang dan itu buat saya nangis lagi dan ya kayaknya ternyata masih kangen gitu. Iya, tapi kangen tuh hal yang wajar lah ya, maksudnya. Apalagi seorang ayah yang ya deket banget, anak tunggal juga gitu. Wah, tadi aku udah mau dengar, aku mau nangis aja ini kan. Aduh, gitu. Maksudnya kan kehilangan, istilah kita kehilangan orang yang kita sayang aja, misalnya pacar kita atau misalnya teman kita tuh rasanya berat gitu ya. Kehilangan dalam arti bukan meninggal ya. Mungkin dia pergi jauh aja kita udah sedih banget gitu. Apalagi seperti Juan ya yang ya kehilangan seorang ayah seperti itu yang penting banget gitu. Oke. Sekarang kita mau dengar cerita dari Audrey. Gimana? Boleh. Haus abis cerita. Iya nih, aduh, makasih loh John. Nggak jadi nangis deh aku kan. Oke. Audrey boleh diceritakan gimana kehilangan yang seperti apa? Iya. Kalau dari pengalaman saya pribadi yang Tuhan izinkan untuk saya, kehilangan untuk saya itu bukan seperti yang Kak Juan alami. Kehilangan untuk saya kayak lagunya Judika gitu. Gimana tapi lagunya? ada gitu. Hilang tapi ada ya. Oke. Ngeri ya. Kenapa gitu? Karena maksudnya ayah saya dia masih hidup, masih ada sampai sekarang. Tapi kenapa saya bilang hilang? Karena saya nggak pernah mengenal dari lahir. Kalau bisa dibilang sudah dalam kandungan, dari dalam kandungan lahir sampai sekarang kayak gitu. Ya papa saya itu berpisah dengan mama saya. Mama saya yang memutuskan untuk berpisah waktu saya 3 bulan dalam kandungan. Ya mama saya nggak pernah punya rasa cinta. Mama saya nggak pernah suka papa saya. Hanya waktu itu mama cerita kalau papa itu pernah tembak ya kayak gitu. Pernah nembak mama. Menyatakan cinta. Menyatakan cinta oke. maksudnya. Kirain nembak yang nembak kan. Ya, Terus. papa pernah menyatakan cinta sama mama. Dia bilang kalau dia suka mama. Nah, mama ini bilang kalau dia nggak suka kayak gitu sebaliknya. Istilahnya ditolak lah ya. Iya, ditolak. Terus kan maksudnya di daerah saya sendiri Di mana di Sanggar? Di Sanggar. Oh, sama dong. Oh sama kita. Sama ya kita. Oke lah. Padahal udah janjian tadi. Oke. Ya, di daerah kami ya terkenal dengan kuasa kegelapan kayak gitu. Ada istilah yang bilang cinta ditolak dukun bertindak. Karena mama saya tolak papa saya, jadi papa saya bertindak dengan dukun gitu. Jadi istilahnya nggak ada cinta sejati lah kayak gitu. Setelah itu pernah satu waktu menurut cerita mama saya itu beres-beres rumah, beres-beres lemari juga, lemari papa sama mama. Nah, mama itu nemu botol kecil yang di dalamnya itu maksudnya peralatan ya kuasa kegelapan ya, kuasa kegelapan yang kayak punya papa. jimat. Iya, jimat-jimat kayak gitulah. Nah, itu di dalamnya itu air. Di dalam air. Nah, botol itu kecil kayak botol apa namanya? Obat suntik itu yang cair itu. Oh, suntikan kayak botol gitu. vaksin. Iya. Cie. Udah Yang kecil divaksin. gitu. Dibalut sama kain merah, di dalamnya air. Nah, tanpa pikir panjang, mama langsung buang botol itu. Langsung buang ke halaman rumah gitu. Waktu dibuang udah baunya langsung itu keluar kan. Jadi dia kayak bau sekali begitu. Bau ya namanya juga kuasa kegelapan kan. Jadi kayak gitu. Nah, pas papa pulang itu dia langsung maksudnya mungkin dia cium. Bukan mungkin memang dia cium itu. Dari situ awal itu penyebab papa mulai keras sama mama. Papa mulai keras sama mama, dia mulai suka mukul, dia suka benturin kepala mama di tembok kayak gitu-gitu.
Pokoknya setiap hari sampai dia harus simpan pedang, apa sih dibilang, pedang putih lah, pedang putih, besi putih di bawah bantal, bawah bantal mama sama papa, di bawah bantal papa. Jadi mama ini otomatis dia takut lah, dia takut kayak gitu, dia takut, dia nggak bisa tidur malam, terus dia juga mengalami kayak siksaan gitu dalam rumah tangga kayak gitu. KDRT. Iya, KDRT. 3 bulan saya dalam kandungan, mama nangis di rumahnya opa, bilang kalau dia udah nggak sanggup kayak gitu. Dia nggak sanggup sama papa, dia nggak sanggup pokoknya apa yang dia alami sekarang kayak gitu. Ya, sakit dalam, sakit luar kayak gitu yang mama bilang. Jadi dari situ keluarga dan juga mama memutuskan untuk tinggal, maksudnya meninggalkan papa kayak gitu. Jadi 3 bulan saya dalam kandungan, mama udah bisa sama papa. Dan maksudnya kalau istilahnya sih saya kayak lahir di luar nikah kayak gitu. Lahir di luar nikah, mama saya punya saya, mama sama papa punya saya, itu belum ada status pernikahan kayak gitu. Jadi mereka pisah ya pisah begitu aja. Terus setelah besar, itu adalah kayak maksudnya dari tetangga-tetangga, dari bukan teman-teman sih, tetangga-tetangga kayak gitulah. Kak ini kak kamu bapakmu orang ini, bapakmu orang ini, yang sekarang ini bukan bapakmu, gini gitu. Itu dengarnya dari orang, Dari bukan tetangga-tetangga, dari karena, iya. bukan dari mama. Sampai SMP saya belum pernah dengar cerita dari keluarga, dari mama, nggak pernah. Cuma kayak kalau tetangga bilang, kak ini bapak begini. Nanti saya terusin ke mereka, ke keluarga, ke mama, saya terusin. Mak, kenapa mereka bilang begini gitu. Sementara saya kan nggak tahu kayak gitu. Terus pernah satu kali SD kelas 1. SD kelas 1 itu saya di sekolah, waktu itu saya di sekolah, datanglah tetangga yang ya dekat juga dengan kami, dengan keluarga kami kayak gitu. Bilanglah sama mama sama yang lain, itu loh di sana ada papanya Audrey kayak gitu, papanya ada maksudnya datang lah kayak gitu, datang di kompleks sebelah, di temannya, berhubungan apa namanya, dia punya keluarga di kampung sebelah, di kompleks sebelah, dan katanya dia datang di situ. Ya udah, mereka semua langsung panik. Awalnya itu opa yang jemput saya di sekolah, opa yang jemput saya, nyusul mama sama papa yang sekarang. Jadi berempat pulang. Yang terakhir saya lihat itu SD kelas 1. SD kelas 1 saya lihat papa, tapi yang saya ingat sampai sekarang itu cuma tinggi aja, tinggi sama kurus. Tapi selebihnya muka enggak sama sekali. Selebihnya enggak ingat kayak gitu, enggak ingat sampai sekarang. Terus SMP saya baru bisa dapat cerita lengkap dari mama. Karena mungkin mereka pikir, maksudnya butuh waktu juga untuk saya tahu kayak gitu, butuh waktu juga untuk saya siap kayak gitu kan Kak. Jadi mama ceritalah bagaimana sampai mama tinggalin papa, bagaimana sampai akhirnya mereka pisah begitu. Terus sampai saya besar, sampai saya SMA, orang-orang banyak yang bilang, Kak, keluarganya papa tanya, ada yang bilang juga papamu tanya, minta nomor telepon, minta ini. Tapi yang saya sedihnya sampai sekarang itu, saya nggak bisa kayak ketemu, saya nggak bisa kayak lihat papa saya, nggak bisa berkomunikasi apalagi. Padahal kan kalau dipikir-pikir sekarang udah canggih ya Kak, udah HP, sudah sosial media segala macam, tapi nggak bisa karena di sisi lain juga dari pihaknya mama, dari opa mereka melarang keras, mereka melarang untuk saya ketemu sama papa. Padahal kan kalau seorang anak kan maksudnya butuh untuk tahu siapa papahnya, siapa orang tuanya, siapa darah dagingnya siapa begini. Kayak gitu Kak, tapi nggak bisa. Makanya saya nggak pernah kasih nomor telepon, saya nggak pernah kasih nama sosial media saya, karena ya kayak gitu, karena papa saya sih punya kata-kata, papa yang sekarang punya kata-kata. Kalau mau bilang ancaman sih, kalau saya sadar sekarang, mungkin dulu saya berpendapat kalau itu ancaman, tapi saya sadar sekarang mungkin itu bukan ancaman. Papa saya yang sekarang itu bilang, kamu nggak usah cari papa kamu, papa kandung. Kalau kamu sampai cari dia,
papa bakalan tinggalin adik sama mama. Jadi kayak serba salah begitu, serba salah. Saya mau cari papa kandung, harus ngorbanin kebahagiaannya adik sama mama kayak gitu. Sementara di sisi lain kamu pengen untuk cari tahu yang sebenarnya kayak gitu, pengen untuk ketemu kayak gitu Kak. Jadi apa ya, itu sih yang buat penyesalan sampai sekarang. Saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa jangkau, nggak bisa itu. Padahal dia ada dekat sebenarnya, dekat tapi nggak Kayak bisa jauh gitu. ya. Jadi itu yang menyakitkan sih Kak. Nggak bisa menjangkau, padahal jaraknya dekat kayak gitu. Oke. Apa yang Audrey rasa? Maksudnya kan SMP nih, dikasih tahu ceritain lengkap semuanya bagaimana Audrey lahir dan segala macam cerita itu. Apa yang Audrey rasa pas itu? Maksudnya marah kah gitu, atau kayak marah sama mama nggak, atau justru dendam sama papa gitu? Ini gimana sih aku nih anakku ditinggalin segala macam. Apa yang Audrey rasain? Ya waktu itu yang saya rasakan ya sedih, marah, saya dendamnya sama papa. Tapi waktu saya kecil itu Kak, saya sering diejekin sama teman-teman. Kamu lahir 17 Agustus tapi hidup kamu penuh penjajahan. Karena apa? Karena mama sama keluarga itu bentuk saya dengan disiplin yang tinggi, keras. Jadi apa-apa nggak boleh, apa-apa langsung main tangan. Jadi maksudnya nggak tahu kenapa ya, atau mungkin mama punya trauma atau apa mungkin, sampai dia harus juga, pokoknya setiap ada masalah sekecil apapun itu dia harus keluarin kata-kata, pulang sana sama papa, balik sama papa. Balik sama papamu, kamu bukan anak kandung papa sekarang kayak gitu. Aduh. Nggak apa-apa, it's okay. Ya balik sama papamu kayak gitu. Ngapain kamu di sini? Terus mama sempat bilang kalau dia nyesel lahirin saya kayak gitu. Ya itu. itu kata-kata yang buat saya apa ya, marah juga sama mama. Kalau maksudnya kalau itu masalahmu nggak usah lah, maksudnya ungkit-ungkit maksudnya di saya kayak gitu. Itu kan maksudnya kalian berdua, kalau kayak istilah kan anak itu nggak bersalah kayak gitu. Jadi maksudnya menurut saya urusan mama sama papa ya urusan mereka, bukan kayak gitu. Maksudnya mama lampiasin kayak gitu. Betul. Sampai harus nyuruh saya pulang, suruh cari papa. Sampai saya itu kayak bilang, mama nyuruh tapi maksudnya di saat saya cari Larang juga. iya larang kayak gitu. Jadi sakit hatinya double kayak gitu. Sakit hati dari mama, mereka yang kayak gitu. Terus dendam, sakit hati dari papa, maksudnya kayak gitu-gitu. Itu sih Kak. Ada trauma nggak sekarang? Maksudnya kayak nggak, maksudnya jadi gimana sikapnya ke papa sekarang? Atau gini, ya sama pertanyaanku sama kayak yang tadi aku tanyain ke Juan. Sekarang udah menangkah? Maksudnya udah aku mengampuni mama, aku mengampuni papa. Udah kayak gitu atau gimana? Coba cerita. Iya Kak, udah. Itu apa namanya? Saya berhasil mengampuni waktu saya dilayani Ibu Sondang. Di sini, iya, di Batu. Di sini, nanti di sini. Dan Ibu Sondang itu bilang, kan waktu dilayani pribadi itu, Ibu bilang kamu punya dendam atau apa. Awalnya saya bilang enggak Bu, enggak, karena bukan nggak mau ngaku, tapi memang nggak terlintas untuk peristiwa itu. Setibanya nggak tahu kenapa pas ngomong-ngomong sama ibu, saya langsung ingat, langsung nangis waktu itu. Saya langsung nangis di depan ibu langsung tanya, Audrey kenapa? Audrey sembunyiin sesuatu? Terus saya bilang, enggak Bu, saya bukan sembunyiin, tapi saya baru ingat kayak gitu. Saya cerita sama ibu, ya udah ibu bilang, kamu harus bisa mengampuni, tapi ya susah. Susahnya dari lebih susah sih ke mama mereka, karena maksudnya pelampiasannya mereka itu ke saya kayak gitu. Pelampiasannya mama itu ke saya kayak gitu. Ya gitu, tapi sampai di sini banyak belajar sih Kak, banyak, maksudnya udah mulai mengampuni, tapi sisi lain saya mau cari papa, tapi saya sadar satu hal, kalau saya ketemu papa, saya bakalan bingung. Saya bingungnya kenapa? Karena kalau saya lihat dia, antara dua kemungkinan, saya dendam saya balik, atau saya akan lawan itu dengan rasa rindu kayak gitu. Ya gitulah.
Ya, oke. Aduh, ya ini pembahasan kita luar biasa ya gitu. Maksudnya satu kehilangan seseorang yang kehilangan karena memang dia pergi untuk selama-lamanya. Kemudian Audrey ngalamin kehilangan yang ya dari kecil nggak pernah ada figur seorang ayah gitu ya dalam hidupnya gitu. Dan wah berat sih gitu. Aku dengar ceritanya juga mau nangis, dia juga nangis. Aku juga udah mau nangis ya, oke. Ya daripada kita bertangis-tangis tidak, dan kita masih bakal terus lanjut ngomongin pembahasan kita di malam ini ya. Jadi untuk kamu, yang namanya juga acara cemilan ya, seperti biasa ada cemilan, ada minuman di sini ya. Kita akan menikmatinya sambil mengelap semua air mata ini ya. Jadi untuk kamu yang lagi nonton, kita ngemil dulu yuk. Oke nih teman-teman ya, kembali lagi ya bersama dengan Iren dan Juan dan Audrey ya. Jadi aku ini deket sama Juan ya, jadi aku manggilnya Juan gitu kan, biar kayak orang-orang Spanyol gitu ya. Dan balik lagi, kita udah happy lagi ya. Ya nggak tahu nih sih nanti berapa menit lagi nih, nggak tahu nih kita bakal banjir lagi atau gimana ya. Oke. Anyway, siapa yang naruh bawang di sini nih tadi kita. Oke. Kita akan lanjut ke pembahasan kita nih ya tentang dealing with loss ya, dengan kehilangan seseorang ya. Nah, aku mau nanya ke Juan ya sekarang. Ada nggak sih trauma setelah ditinggalin gitu? Maksudnya pasca kejadian ini, pasca sarjana. Ya, aduh tas. Ya, ada nggak sih kejadian, ya trauma lah kalau semenjak kejadian kehilangan papa ini? Trauma sih mungkin enggak ya, maksudnya ya semua orang pasti kita meninggal gitu kan. Tapi Semua orang? Iya, semua orang akan meninggal tujuan-tujuan. Ujung-ujungnya meninggal juga. Jadi maksudnya bukan trauma takut karena nanti orang-orang dekat saya meninggal, enggak. Cuman kalau mama saya kan sendiri sekarang di rumah gitu. Kalau mama telepon dan bilang, aduh kayaknya nggak enak badan ini. Itu dadak diduk, Tuhan ini ujungnya apa? Tuhan gitu. Saya masih belum, saya selalu bilang, Tuhan jangan sekarang deh, saya belum siap gitu. Sakit ini pernah sempat reaktif COVID. Aduh saya bilang, saya belum siap Tuhan, jangan sekarang gitu. Saya masih belum siap kalau mama saya harus pergi. Jadi itu sih kalau, apalagi kalau saya telepon tiba-tiba di jam-jam yang enggak, kok ini di sana kayaknya udah malam banget. Dan tiba-tiba nggak ada angin, ada hujan, tiba telepon sampai saya nggak angkat sampai 2 kali, itu udah mau telepon balik itu udah, aduh ada apa ya gitu, udah dak dik duluan, padahal enggak, mama cuma tanya apa kabar gitu. Tapi udah pikirannya kemana-mana. Itu sih sekarang yang bikin yang saya alami gitu ya setelah papa meninggal. Kalau Audrey, ada nggak misalnya trauma sama laki-laki kah mungkin? gitu kan, karena laki-laki. Minta maaf Audrey, kita nggak boleh dekat-dekat ini. Laki-laki. Maksudnya iya, bukan trauma. Maksudnya karena kan istilahnya nggak ada figur seorang ayah ya. Walaupun memang udah ada ayah, walaupun bukan ayah kandung gitu ya. Mungkin ada trauma, diceritain. Ya, kalau dari saya sih ya takut pastinya. Takutnya itu janganlah kayak apa yang mama alamin itu terjadi di saya kayak gitu. Terus saya itu pernah pacaran 5 tahun. Wow, lama sekali, dan kenangan itu Selalu Nah 5 tahun itu ya 5 tahun itu ditinggalin. Laki? Enggak. Yang mana? Ya nggak tahu kenapa ya. Pokoknya adalah ceritanya sampai harus berpisah kayak gitu. Itu di episode selanjutnya ya guys. Nah itu yang itu salah satu apa namanya peristiwa juga yang buat saya kayak sempat punya konsep. Ternyata nggak papaku, nggak laki-laki itu semua sama. Ya, aduh. Semua sama. Enggak, aku beda kok. Aku suka nyemil. Iya. Ya kayak gitu. Traumanya itu aja ya. Ya berharap jangan ada, bukan cuma di saya sih. Untuk yang berikutnya nggak terjadi kayak apa yang mama saya alami kayak gitu. Iya, kalau aku dengar ceritanya dari Audrey ya kan, tentang ya dulu kan pernah
ditolak gitu kan, cintanya papanya Audrey ditolak sama mamanya gitu. Ya bukan berarti kalau misalnya kayak kita cewek ditembak terus kita harus terima semua gitu ya, nggak harus Nggak apa-apa seperti itu. juga kalau mau terima. Kalau mau terima juga nggak apa-apa gitu kan, kalau memang ada rasa itu ya percikan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, terus ya mungkin bukan aku bilang menolak tidak baik-baik ya, maksudnya itu juga harus selesai gitu. Intinya jangan sampai kita bikin orang lain tuh jadi kayak terluka gitu loh. Ya mungkin ya bukan berarti ya itu tadi ya seperti sorry Audrey ya, bukan aku lagi bilang ini karena nolaknya nggak baik-baik nih, enggak gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kamu yang lagi ditembak gitu, jangan habis ditembak tuh langsung kayak apaan sih, gila aku cantik banget terus nerima kamu kayak gitu ya. Maksudnya jangan sampai bikin orang juga terluka seperti itu ya, karena kita nggak tahu orang itu bisa berbuat segala macam hal yang aduh itu nanti panjang ya efeknya. Jadi ke topik kita, ada nggak sih ayat, kita kan semua anak Tuhan ya, ada nggak sih ayat yang menguatkan Juan maupun Audrey di tengah mengalami kehilangan ini? Ada nggak sih ayat atau mungkin seseorang kah yang ada di sisi kita sih? Audrey dulu. Oh saya. Ya kalau dari saya pernah satu waktu seketika semuanya itu balik terpikir kayak gitu. Seketika ingat masalah-masalah itu. Saya sebenarnya anaknya pinter nyimpan masalah, pinter banget. Introvert gitu Iya. ya. Maksudnya semuanya disimpan. Iya Kak, pinter nyimpan masalah, tapi ada satu titik nanti yang buat saya ingat semua, dan kalau udah ingat itu bakalan buat saya memang benar-benar down. Terus satu waktu itu saya memang down, dan saya waktu itu berdoa sama renungan. Terus saya renungan itu dari Yohanes 16 ayat 20. Sesungguhnya kamu akan menangis dan kamu akan meratap, tetapi dunia akan bersukacita, dunia akan tertawa. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan digantikan dengan sukacita. Amin. Dan saya percaya, kalaupun saya sampai sekarang masih bisa bersedih karena itu, tapi saya percaya kesedihan saya akan diubah menjadi sukacita oleh Tuhan. Amin. Wow. Kalau dari Juan? Kalau dari saya ya, saya harus balik lagi ke Iren ya Pak. Waktu saya disorong itu kan, saya ke Sorong. Nah, ketika saya disorong, Tuhan izinkan saya layani beberapa kelompok anak, pemuda remaja gitu. Dan Tuhan kasih satu ayat di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan izinkan saya layani pribadi dan tantang 8 orang anak remaja, dan mereka semua terima Yesus, dan bagi saya waduh, ya itu lebih dari cukup. Saya diambil, Tuhan ambil papa dari saya, tapi ada satu sukacita yang gak bisa saya gambarkan ketika saya bisa kenalkan siapa Tuhan Yesus ke mereka berdelapan. Kemudian saya bisa tuntun mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka, mengakui dosa mereka, dan memulai hidup yang baru gitu. Itu yang bikin ya Tuhan ganti sukacitanya berlipat kali ganda gitu. Yes, amin. Ya, mana ini ayatnya? Oke. Ya, Ya. harus selalu sedia. Iya, harus selalu ya. Nah teman-teman itu ya, dengar cerita pengalaman dari Audrey, dari Juan. Ya itu Tuhan gantikan ketika aku tuh selalu meyakini bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, nggak pernah Tuhan ganti terus hal yang lebih jelek, nggak pernah. Pasti itu lebih baik. Ya lebih baik. Dan mungkin kita sebagai manusia kita akan kayak apa sih Tuhan ini, misalnya ada seseorang diambil dari kita, misalnya ayah kita gitu ya, diambil dari kita kan kayak Tuhan ini papaku, aku tuh gimana, aku tuh nggak bisa jauh dan segala macam gitu ya. Tapi tuh nggak pernah Tuhan kemudian tinggalkan kita udah deh sendiri gitu ya, nggak mungkin gitu, tidak pernah seperti itu ya. Dan apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita nih teman-teman ya, tetap harus yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita ya. Apapun itu ya, mungkin kita kadang sebagai manusia melihatnya ya lewat kacamata kita gitu kan. Nah aku selalu ingat kata-kata yang mamaku bilang juga, coba lihat segala sesuatu itu dari
dari atas gitu, dari atas cahaya gitu kan. Kadang kalau misalnya cahaya di belakang kita nih kan, cahaya di belakang kita ngelihatnya siluet gitu, hal yang kecil. Tapi kalau misalnya kita di atas cahaya, kita bisa lihat gambaran yang lebih besar seperti itu, yang utuh gitu. Jadi lihat selalu seperti itu dan yakin bahwa Tuhan tuh punya rencana. Dan ya aku mau bacain ya dari Ayub 42 ayat 2. Dan kalau baca kitab Ayub, apa sih yang gak diambil dari Ayub gitu kan ya. Semuanya diambil gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan juga ada pelajaran ya. Ada pelajaran yang kita bisa ambil juga lewat ceritanya Ayub. Dan kemudian di Ayub 42 ayat yang kedua aku mau katakan. Ini kata firman Tuhan kok aku mau katakan ya. Kata firman Tuhan bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal ya. Jadi teman-teman tetap meyakini bahwa gak pernah ada rencana Tuhan Yesus yang gagal ya. Kalau misalnya kamu sekarang mungkin lagi bergumul, lagi struggling dengan ditinggal gitu. Ada teman aku juga, dia baru ditinggal sama ayahnya gitu kan, gara-gara COVID-19 ditinggal. Kemudian COVID tuh jahat banget ya dan segala macam. Tetap yakin ya, ada memang hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar batas kita gitu. Tapi sekali lagi di ayat Alkitab yang lain bilang gak pernah Tuhan Yesus kasih hal itu lebih dari kekuatan kita. Gimana sih? Gak pernah kasih cobaan yang lebih kekuatan kita ya. Jadi harus tetap yakin dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan gantikan sukacita ya. Seperti ceritanya Juan dan ceritanya Audrey, Tuhan Yesus gantikan dengan sukacita yang berlimpah. Amin ya. Terima kasih Audrey dan juga Juan. Terima kasih Kak Iren. Oh ini, aku tadi ini belum pertanyaannya. Oh, iya, tuh. Belum terima kasih ceritanya ya. Oke. Iya. Mungkin ada, belum. Aduh, Iya. tadi aku Lupita Luna ya. Mungkin ada pesan nggak dari Audrey, dari Juan ya untuk teman-teman juga yang mungkin nonton yang ngalamin hal yang sama, harus kehilangan seseorang yang dia sayang, atau ya mungkin ada pesan kah dari Kak Juan. Kak Juan ya. Audrey co-host soalnya. Oke. Juan narasumber sendiri. Silakan, Ya Juan. kalau pesan untuk teman-teman yang mengalami kehilangan, itu sakit banget. Tapi di balik hal yang buruk yang kita alami atau perasaan sedih, duka cita yang kita alami karena kehilangan, dari kehilangan juga kita belajar banyak hal. Kita belajar bahwa tidak ada yang abadi. Kita belajar bahwa apa yang sebenarnya sepertinya punya kita, sebenarnya itu bukan punya kita gitu. Kayak tadi papa saya ya punya saya gitu, papa saya. Tapi sebenarnya kan haknya bukan ada di saya, haknya ada di pencipta gitu. Yes. Kita belajar untuk merelakan apa yang sebenarnya bukan punya kita. Walaupun sekali lagi kita anggap itu punya kita gitu. Dan yang paling penting dari kehilangan kita belajar bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa buat apa aja karena dia pemilik semuanya. Itu Kak Iren. Untuk teman-teman yang kehilangan, semangat. Kita akan melewatinya bersama-sama gitu. Amin. Kami sudah melewatinya, teman-teman pasti bisa. Iya, kalau kita bisa, pasti teman-teman juga bisa ya. Amin. Aku lihat ke kameranya juga, nggak kelihatan aku ya kan. Oke, dari Audrey. Ya, dari saya mengutip kata-kata dari seorang dosen. Peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah sebuah proses menuju jalan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, untuk kalian yang mungkin kehilangan dalam bentuk apapun itu, kalau kalian kehilangan bukan berarti kalian kehilangan harapan juga. Yes. Kalian kehilangan seseorang bukan berarti kalian kehilangan arah dan tujuan kalian. Tetaplah nikmati apapun proses yang Tuhan mau dan Tuhan izinkan dalam kehidupan kalian. Karena yakin dan percaya rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Ya, aduh. Nah ini baru closing ya. Oke. Ini udah terima kasih. Udah. Ini aku baru mau ngomong terima kasih. Terima kasih Audrey dan juga Juan udah menyempatkan waktunya kita ngobrol-ngobrol ya. Walaupun sempat tadi ada Derayan air mata. Ada sedikit hujan. Iya, ya, aduh agak bawang di sini semua tadi ya. Tapi ya, aku harap yang tadi kita udah omongin itu sungguh juga bisa menguatkan teman-teman yang nonton dan menguatkan kita semua dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang paling baik lah dari semuanya dan tetap percaya ya, tetap semangat. Dan aku boleh minta Juan berdoa untuk kita, untuk teman-teman juga yang nonton ya, supaya dikuatkan. Dan ya itulah. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, kami boleh sharing sama-sama di sore hari ini. Bagi semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini,
kami berdoa dari tempat ini, mungkin mereka sedang kehilangan, mungkin mereka sedang sakit hati, sangat sedih, mungkin mereka kecewa pada keadaan yang mereka hadapi. Tapi kami tahu Tuhan sanggup membalut luka di hati mereka, Tuhan sanggup menghibur mereka. Maka doa kami bersama-sama untuk teman-teman kami di luar sana yang sedang mengalami kesedihan oleh karena kehilangan, kecewa oleh karena kehilangan, sakit hati oleh karena kehilangan. Tuhan Yesus tolong mereka, supaya mereka benar-benar menemukan Tuhan Yesus sebagai sumber penghiburan yang sejati. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami, sekalipun orang-orang yang kami sayang pergi meninggalkan kami. Tolong mereka supaya mereka kuat melewati situasi-situasi yang sedang mereka alami. Tolong mereka supaya mereka tetap yakin di balik air mata yang mereka alami hari-hari ini. Ada pelangi yang indah, ada masa depan yang bahagia, ada masa depan yang cerah yang sedang Tuhan siapkan untuk mereka. Tuhan tolong mereka supaya menikmati proses ini dengan tekun, supaya mereka menikmati hasil yang baik juga setelahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Amin. Amin. Oke deh teman-teman, ya kita sudah sampai di penghujung. Habis. Ya, kenapa? Belum habis ya ini? Iya, boleh dibungkus. Nanti kita terakhir ya di belakang. Oh, iya. Oke, mantap ya, bungkus. Oke deh teman-teman, terima kasih udah ngikutin sampai di penghujung cemilan di hari ini ya. Dan sekali lagi tetap aku tidak jemu-jemu mengingatkan teman-teman untuk selalu memberlakukan protokol kesehatan ya. Karena ini PPKM masih terus diperpanjang ya. Dan ya tetap semangat ya, pokoknya itu intinya tetap semangat ya. Tetap memberlakukan protokol kesehatan juga teman-teman ya, dengan memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, apalagi ada 6 M. mengurangi mobilitas, Yes. sama. Akan bersama. Menghindari akan bersama. Menghindari akan bersama. Apa ya? Menghindari makan bersama. Menghindari makan bersama. Iya, ulang ya. menghindari makan. Makan bersama, maksudnya yang rame-rame gitu iya. loh. Oke. Oke ya teman-teman ya, kita ulang lagi. Seperti biasa tiap minggu ya, ini dramanya ini terus ya. Oke ya, tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mengurangi makan bersama. iya, mengurangi dan menghindari, benar ya, menghindari makan bersama ya. Pokoknya udah itulah ya 6M ya. Oke deh teman-teman, ya itu aja sih, tetap memperlakukan protokol kesehatan dan kita berdoa supaya juga teman-teman sehat selalu dan bisa ngikutin cemilan pokoknya ya. Oke deh kalau gitu aku Iren. siapa nih? Iya siapa aja Oh, iya. boleh. Lagi dong berarti. Ulang, aku Iren. Juan. Aku Audrey. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Dadah. Tuhan berkati. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun
seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik duka